Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Albanauli dari KS7B. Saya ingin menjelaskan tentang jalur pendidikan, kelebihan dan kekurangannya. Jalur pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan formal atau pembelajaran formal biasanya berlangsung di tempat sekolah, di mana seseorang dapat belajar keterampilan dasar dan akademik atau perdagangan. Pendidikan formal diberikan oleh guru-guru yang berkualitas khusus. Mereka seharusnya efisien dan dalam seni pengajaran. Ia juga menerapkan disiplin yang ketat. Siswa dan guru sama-sama menyadari fakta dan melibatkan diri dalam proses pendidikan. Contoh pendidikan formal seperti belajar di ruang kelas, penilaian dan sertifikasi sekolah, perguruan tinggi, dan gelar universitas. Pendidikan yang direncanakan dari berbagai mata pelajaran yang memiliki silabus yang tepat yang diperoleh dengan menghadiri institusi tersebut. Pendidikan formal memiliki ciri-ciri seperti bersifat terstruktur, direncanakan, biaya terjadwal dan dibayar secara teratur, memiliki penilaian kronologis, anak diajar oleh guru, dan memiliki silabus juga berorientasi pada mata pelajaran. Lalu terdapat kelebihan pendidikan formal, yaitu model pendidikan yang terorganisir dan konten khusus yang up to date. Siswa yang memperoleh pengetahuan dari guru yang profesional, proses pembelajaran yang berstruktur dan sistematis, juga akses mudah ke pekerjaan. Kelemahan pendidikan formal, terkadang siswa yang cerdas bosan karena menunggu lama berakhir sesi akademik untuk naik ke tahap berikutnya. Lalu buang-buang waktu karena beberapa siswa yang malas mungkin gagal belajar dengan baik meskipun ada motivasi dari pelatih profesional. Dan beberapa sistem pendidikan yang tidak profesional dan tidak standar dapat menyebabkan pemborosan waktu dan uang siswa, mengarah pada kekecewaan dari pendidikan formal dan mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan non-formal. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang paling banyak terdapat pada usia dini. Ya, seperti taman pendidikan Al-Quran yang terdapat di masjid-masjid, sekolah minggu yang terdapat di gereja, pramuka, olahraga seperti renang, kursus gratis, dan yang lainnya. Karakteristik pendidikan non-formal itu pendidikannya direncanakan dan berlangsung terpisah dari sistem sekolah. Tidak seperti pendidikan formal teoritis, ini adalah pendidikan praktis dan kejuruan. Pendidikan non-formal tidak mengenai batasan usia, biaya atau sertifikasi mungkin tidak atau diperlukan. Lalu ada keunggulan pendidikan non-formal, yaitu praktek dan pelatihan kejuruan, fleksibilitas dalam usia, ijazah, sertifikat, dan penghargaan tidak penting. Sistem pendidikan terbuka di mana sektor publik dan swasta terlibat dalam prosesnya. Kemudian ada kekurangan pendidikan non-formal, yaitu kehadiran peserta tidak menentu, tidak ada guru yang terlatih, siswa mungkin tidak menikmati kepercayaan penuh. Beberapa lembaga memberikan sertifikasi palsu melalui kursus online hanya demi mendapatkan penghasilan. Kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan terbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar bertanggung jawab. Contohnya seperti mengajarkan anak beberapa pendidikan dasar seperti karakter numerik, atau seperti seseorang yang belajar bahasa ibunya. Jenis pembelajaran spontan jika seseorang berdiri di bank belajar tentang membuka dan memelihara rekening di bank seseorang. Karakteristiknya tidak tergantung pada dinding batas, tidak memiliki silabus yang pasti. Ini adalah proses umur hidup dengan cara alami, tidak adanya sertifikat, juga tidak adanya biaya.
Keunggulan pendidikan informal yaitu proses belajar yang alami, memanfaatkan berbagai teknik, tidak ada rentang waktu, peserta didik dapat mengambil informasi yang diperlukan dari buku, TV, radio, percakapan dengan teman atau keluarga mereka. Kekurangannya, informasi yang diperoleh dari internet, media sosial, TV, radio, atau percakapan dengan keluarga dan teman menyebabkan disinformasi. Teknik yang digunakan mungkin tidak sesuai, hasil yang tidak terduga yang hanya membuang-buang waktu, kurangnya disiplin, sikap, dan kebiasaan yang baik. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.